Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Bapak dosen, kakak Astos, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, aku adalah Kristus Saragi dan aku adalah perwakilan kelompok 1. Dan di video ini, aku dan teman aku Gerald akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu masuknya kekristenan ke Indonesia pada masa pra-kolonialisme. Jadi kayak kita tahu ya, Indonesia itu masuk ajaran Kristen, satunya adalah ketika masa kolonialisme atau masa penjajahan yang dibawa oleh kaum Eropa dengan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Tapi jauh sebelum masa kolonialisme, ada namanya masa itu prakolonialisme. Nah, pada masa prakolonialisme ini, Indonesia juga sempat dimasuki oleh ajaran agama Kristen. Dan di video ini, teman aku Gerald akan menjelaskan tentang bagaimana cara masuknya, siapa yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia, pendekatannya seperti apa, dan juga apa tujuan mereka masuk ke Indonesia pada awalnya, dan juga bagaimana cara mereka berpolitik dalam menyebarkan agama Kristen ke Indonesia pada masa prakolonialisme atau pada masa sebelum penjajahan yang dibawa oleh kaum Eropa. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke teman aku Gerald. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldine Triono dengan NIM 712023045. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang kekristenan, prakolonialisme, dan perdagangan rempah-rempah. Sebelum Indonesia menjadi koloni Eropa pada abad ke-16, ada fenomena keagamaan yang dikenal sebagai Kristen sebelum kolonialisme atau kekristenan prakolonialisme. Istilah prakolonialisme ini mengacu pada keadaan Indonesia sebelum kolonialisme Eropa. Saat itu, Indonesia terdiri dari banyak kerajaan kecil dan besar yang berperang satu sama lain. Sebagian besar wilayah Indonesia dikuasai oleh kerajaan Hindu dan Buddha, sementara beberapa wilayah lain dikuasai oleh kerajaan Muslim. Kekristenan dimulai oleh para pedagang Eropa sebelum kolonialisme yang menggunakan elemen politik untuk melakukan misi. Mereka seringkali menjadi bagian dari jaringan politik yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan misi dan melindungi diri dari ancaman politik. Sejarah masuknya kekristenan sebelum kolonialisme dimulai pada abad ke-16, yaitu ketika pedagang dan misioner dari negara-negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol memulai perjalanan maritim ke timur. Setelah mereka menemukan benua Asia, termasuk Indonesia, mereka membawa agama Kristen Katolik ke negara ini. Pada awalnya, hanya segelintir orang di pulau-pulau kecil seperti Maluku dan Sulawesi yang menganut agama Kristen. Namun, kekristenan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia pada akhir abad ke-16. Seorang misionaris Katolik bernama Santo Thomas dikirim ke Indonesia oleh Portugis pada abad ke-16. Saat membawa agama Kristen ke Indonesia, Santo Thomas menghadapi banyak kesulitan. Seperti di beberapa tempat, Thomas dan para misionaris lainnya menghadapi ancaman dan serangan dari penganut agama lain seperti Hindu dan Buddha. Namun, Thomas dan para misionaris lainnya terus melakukan misi Kristen, dan pada akhirnya, beberapa orang di Indonesia mulai mengakui kekristenan. Selama menjadi misionaris Kristen, Thomas menghadapi ancaman dan serangan dari orang lain yang menganut agama yang sama. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menghalangi Thomas dan para misionaris lainnya untuk terus melakukan pekerjaan Kristen. Ini menunjukkan bahwa kekristenan prakolonialisme memainkan peran penting dalam sejarah agama Indonesia. Agama Kristen masuk ke Indonesia bersamaan juga dengan perdagangan pada masa itu. Para pedagang dari Eropa membawa barang-barang dari Eropa ke Indonesia dan menukarkannya dengan barang-barang yang sudah ada di sana. Selain itu, para pedagang membawa agama Kristen ke Indonesia, yang hal inilah menyebabkan perubahan agama di Indonesia. Kekristenan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perdagangan. Kristen digunakan oleh para pedagang Eropa untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan masyarakat Indonesia. Inilah yang menunjukkan bahwa kekristenan sebelum kolonialisme memiliki pengaruh besar pada ekonomi Indonesia. Kekristenan juga memiliki pengaruh sosial dan budaya yang signifikan.
para penganut agama Kristen membangun gereja dan institusi pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan, sementara gereja digunakan untuk berkumpul dan beribadah. Selain itu, penganut agama Kristen membawa budaya barat seperti melukis dan musik yang menghasilkan pencampuran budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penjelasan perdagangan rempah-rempah. Sejarah dunia, khususnya di Asia Tenggara, banyak dipengaruhi oleh perdagangan rempah-rempah. Ini dapat dilihat dari jalur perdagangan yang dilalui, yang akan menghubungkan cara perdagangan rempah-rempah yang masuk ke Nusantara. Sejak abad ke-16, perdagangan rempah-rempah telah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen ke Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam buku Adolf Heuken yang berjudul Be My Witness to the End of the Earth, The Catholic Church in Indonesia Before the 19th Century. Kekristenan di India telah ada sejak abad kedua, tetapi hanya pada abad ke-16 agama itu berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh variabel politik, sosial, dan ekonomi yang memungkinkan pengembangan agama Kristen di India. Menurut buku Rempah dan Jaringan Perdagangan Global oleh Farid Muhammad dan Usman Tahlib, perdagangan rempah-rempah telah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen ke India. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pedagang Eropa yang seringkali membawa agama Kristen telah memanfaatkan jalur perdagangan rempah-rempah untuk memasuki India. Para pedagang Eropa membuat hubungan dengan pemerintah dan masyarakat India setelah tiba. Hal ini memungkinkan mereka untuk berdagang dan melakukan tugas. Menurut buku oleh Alputila Ceviano yang berjudul Pasang Surut Penyebaran Agama Katolik di Maluku Utara pada abad 16 dan 17, peran pedagang Eropa kemudian menggunakan uang yang mereka peroleh dari perdagangan rempah-rempah untuk mendukung upaya agama Kristen. Ini membawa kekristenan ke berbagai daerah di India, termasuk daerah yang sebelumnya tidak mengetahui agama Kristen. Selama abad ke-19, para pedagang Eropa yang aktif melakukan perdagangan dan misi di Indonesia sering menghadapi ancaman dan hambatan dari pemerintah dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas-tugas ini, mereka harus menggunakan elemen politik. Para pedagang Eropa sering menjadi bagian dari jaringan politik yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk melakukan perdagangan dan misi dengan lebih mudah. Selain itu, mereka dapat mencari perlindungan dari ancaman dari pemerintah dan masyarakat lokal dengan menggunakan koneksi politik mereka. Pedagang di Eropa sering menggunakan koneksi politik mereka untuk mencari akses ke sumber daya dan mengesahkan jalur perdagangan. Misalnya, mereka mungkin perlu menggunakan koneksi politik mereka untuk mendapatkan izin dari pemimpin lokal untuk membangun gereja dan melaksanakan kegiatan misi. Selain itu, mereka sering kali membangun dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal melalui koneksi politik mereka. Akibatnya, mereka dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi tantangan yang muncul secara bersamaan. Para pedagang Eropa sering menggunakan koneksi politik mereka untuk mendorong pencapaian tujuan misi mereka. Ini mungkin termasuk memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan misi. Oleh karena itu, para pedagang Eropa yang aktif melakukan perdagangan dan misi di Indonesia sebelum abad ke-19 menggunakan elemen politik untuk mencapai tujuan ini. Mereka dapat melakukan perdagangan dan misi mereka dengan lebih mudah karena mereka menjadi bagian dari jaringan politik yang lebih besar. Selain itu, mereka dapat menggunakan koneksi politik mereka untuk mencari perlindungan dari ancaman dari pemerintah dan komunitas lokal, serta untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Selama abad ke-17 hingga abad ke-19,
para pedagang Eropa mendapat dukungan dari lebih banyak penganut agama Kristen, baik dari Eropa maupun dari wilayah-wilayah yang sebelumnya diwakili oleh agama Kristen. Akibatnya, tujuan agama Kristen yang dilakukan para pedagang menjadi lebih sistematis dan direncanakan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Farid Muhammad dan Usman Tahlib yang berjudul Rempah dan Jaringan Perdagangan Global, penganut agama Kristen yang lebih besar kemudian membentuk organisasi yang lebih formal, yang memungkinkan mereka untuk melakukan misi dengan lebih efektif. Hal ini membawa kekristenan ke banyak daerah di Asia Tenggara, termasuk daerah di mana agama Kristen sebelumnya tidak dikenal. Sejarah perdagangan rempah-rempah dan kekristenan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa elemen politik, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana agama dan budaya berkembang. Sejarah juga menunjukkan bahwa elemen politik dapat memainkan peran yang signifikan dalam perdagangan dan misi. Sejarah juga menunjukkan bahwa organisasi yang lebih formal dapat membantu agama dan budaya berkembang dengan lebih baik. Nah, gimana? Nambah wawasan banget kan? Kita jadi tahu tuh yang gimana sulitnya Saint Thomas atau misionaris Kristen lainnya pada masa itu menyebarkan agama Kristen ke Indonesia. Ya terlebih lagi Indonesia itu pada saat itu udah berbentuk kerajaan, terbagi menjadi beberapa kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang beragama Hindu, Islam, Buddha. Ya semakin mempersulit atau menambah kesulitan bagi agama Kristen untuk masuk dan menetap sekaligus berkembang di Indonesia. Tapi ya kita jadi tahu kan bagaimana upaya Saint Thomas dan juga para misionaris lain untuk mengembangkan Kristen di Indonesia pada masa itu. Dan bagaimana cara berpolitik mereka juga yang awalnya hanya untuk rempah-rempah berubah menjadi teknik berpolitik mereka adalah mengatakan agama Kristen di Indonesia. Ya perdagangan bukan hanya sekedar untuk mencari uang lagi deh kayak gitu. Benar-benar nambah wawasan banget kan. Dan ya mungkin udah ini akhir dari video kami. Aku Kristina lagi dan juga Gerald mau menyampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan dari aku maupun teman aku Gerald. Sekian terima kasih, have a nice day and dadah.